Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lid-dinil qayyim wa arsyadana ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam alladzi qama minal laili wan nasu niyam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul allam wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi awalan bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة فكل بدعة ضلالة فكل ضلالة في النار أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين wa zumratas salihin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puji hanya kepada Allah. Allah yang pengasih lagi penyayang. Allah yang senantiasa memberi kita nikmat dan karunia-Nya walau kita masih maksiat kepadanya. Allah yang tetap mencurahkan rahmat-Nya walau kita masih sering melanggar, bahkan kadang-kadang menentang syariat-Nya. Semoga dengan bersyukur kita dapat merasakan nikmatnya hidup, meraih apa yang kita cita-citakan, menggapai apa yang menjadi dambaan bagi orang beriman, khususnya cinta dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan semoga Allah sampaikan selalu buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasulul Azim, Nabi yang mulia yang telah diutus oleh Allah membawa ajaran yang hak, ajaran Islam, sehingga alhamdulillah kita merasakan dan menikmati indahnya Islam di tengah-tengah kehidupan kita. Mudah-mudahan kita yang mengaku sebagai pengikutnya, sebagai pencintanya, kelak insyaallah diakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian berhak mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Saya teringat beberapa tahun yang lalu dalam sebuah perjalanan umroh, ketika kami transit di satu kota di negeri Yaman, dalam sholat subuh berjamaah, imam di masjid itu membacakan pada rakaat yang pertama surah Al-Hadid ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kemudian di rakaat yang kedua beliau melanjutkan ayat yang ke-13 dan seterusnya sampai kepada ayat yang ke-16. Setelah beliau membacakan ayat itu, pimpinan rombongan perjalanan ini kemudian beliau terjatuh pingsan. Setelah sholat, kami berusaha menyadarkan beliau, kemudian mengulangi sholatnya. Setiba di hotel beliau bertanya kepada kami, ayat apa yang dibaca oleh imam tadi? Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat tadi? Kami pun bertanya kepada beliau yang kebetulan adalah seorang guru besar, apa Bapak ngerti dengan ayat yang dibacakan oleh imam? Beliau mengatakan tidak. Saya tidak mengerti langsung, tapi saya merasakan getaran maknanya.
Saya merasakan sebuah sentuhan yang luar biasa, sebuah pesan yang amat menggores, kesan yang sangat mendalam, membuat saya kemudian gelap mata dan terjatuh pingsan. Saya merasa seperti diingatkan oleh Allah. Saya merasa seperti disadarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kehidupan ini, tentang apa yang harus saya persiapkan. Apatah lagi menjelang Ramadan yang mubarak akan sebentar lagi tiba. Saya kemudian membacakan ayat itu kembali dan berusaha menerjemahkan. Beliau menangis yang sangat luar biasa, menangis seperti seorang anak kecil yang meminta sesuatu dan tidak diberikan. Bisa dibayangkan seorang guru besar, seorang mantan pejabat menangis seperti seorang anak kecil karena merasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal secara langsung beliau tidak mengerti akan makna dan isinya. Inilah hidayah, inilah karunia besar yang kita cari dalam kehidupan kita, yang menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya, khususnya dalam rangka sebentar lagi kita menyambut Ramadan yang mubarak, Ramadan yang mulia, Ramadan yang istimewa, di mana di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Dalam lanjutan di ayat yang ke-20-nya, ma'asyiral muslimin, di mana dalam ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah bertanya kepada kita, yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku percaya dengan Allah, mengaku yakin dengan Allah, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Bilakah tiba masanya? Kapankah datang waktunya? Kita yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku percaya dengan Allah, mengaku yakin dengan Allah, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk tunduk qalb kita, untuk tunduk fikiran dan perasaan kita, hati kita, nurani kita, jiwa kita khusyuk karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan ma'asyiral muslimin wa jumlatus salihin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang perlu kita persiapkan? Dari persiapan mental kita, persiapan jiwa kita, persiapan keyakinan dan keimanan kita. Karena sebagaimana yang kita fahami, sebagaimana yang kita tahu dan sama-sama hafal, bahwa orang-orang yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan ibadah, melaksanakan saum di bulan Ramadan adalah ya ayyuhalladzina amanu. Kita pantas bertanya, layakkah kita termasuk orang yang dipanggil dan diseru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melaksanakan ibadah yang spesial ini? Kita pantas menggugah diri, menggugah nurani kita untuk bertanya, apakah kita sudah pantas dan layak diseru dan dipanggil oleh Allah? Sebuah pertanyaan besar yang harus kita tanyakan. Apakah mental kita, jiwa kita, perasaan kita, hati kita, nurani kita sudah siap menghadapi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memenuhi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana sebuah syariat yang mengantar kita untuk meraih derajat kita yang paling mulia, meraih kemuliaan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai manusia takwa. Tentu membutuhkan perjuangan besar, membutuhkan mujahadah yang serius, membutuhkan usaha yang maksimal, gerakan dari diri kita, dari jiwa kita, dari batin kita untuk betul-betul menjawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau para salafus saleh, para orang-orang soleh di zaman dahulu, orang-orang soleh di zaman ini, dan orang-orang soleh di zaman yang akan datang, semuanya menyeru, sampai kita mengenal sebuah doa yang selalu kita baca,
sebuah ungkapan yang selalu dibacakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab juga di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Artinya bahwa mereka mempersiapkan diri, mempersiapkan mentalnya, mempersiapkan jiwa jauh sebelum Ramadan itu hadir, jauh sebelum Ramadan itu datang, dengan persiapan yang luar biasa. Kalau kita memaknai dari doa ini, memaknai dari ungkapan itu, makanya kita menemukan paling tidak ada dua persiapan yang paling pokok yang harus kita persiapkan. Keberkahan Rajab yang ditandai dengan bagaimana kita memelihara, kita menjaga sebuah ibadah yang sangat spesial, ibadah utama, ibadah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagai awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, sebagai amalan yang mula kali diperiksa, amalan yang paling pertama akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ukuran, sebagai tolok ukur, sebagai simbol keberhasilan kita, sebagai simbol penentu kebaikan-kebaikan kita yang lain, yakni salat. Kalau dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang datang melakukan salat, kemudian berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Salatlah Anda kembali karena Anda belum salat. Dia kemudian bertakbir, membaca Al-Fatihah, membaca surah, melakukan ruku, i'tidal, kemudian sujud, mengulangi dengan hal yang sama, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah, ulangi salat Anda belum salat. Dia pun kemudian mengulangi kembali salatnya yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengucapkan hal yang sama. Baru beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, idza kumta ila shalah qum hatta tatma'inna qa'iman wa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an wa idza tarka' hatta tatma'inna raki'an wa idza tadil hatta tatma'inna qa'iman wa idza tasjud hatta tatma'inna sajidan, atau kama qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dari hadis ini memberi penjelasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kembali bahwa salatnya mungkin sudah benar, gerakannya benar, perilaku dalam salatnya benar, bacaannya benar, tetapi satu hal yang ditentukan dari salat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita bisa tumaknina, bisa tenang, tidak terburu-buru dari salat yang kita lakukan. Karena kadang kita melakukan benar tapi tidak sempurna kita melakukan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggarisbawahi, idza tarka' hatta tatma'inna raki'an. Sementara kita tahu ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyebutkan, kam min musallin laisa lahu, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa ta'. Berapa banyak orang yang bangun malam, berapa banyak orang yang melakukan qiyam Ramadan, tidak mendapatkan apa-apa darinya kecuali capek dan letih saja. Sebagaimana bahwa untuk meraih kesuksesan, meraih keberhasilan, kita butuh persiapan. Persiapan yang paling utama dari mental kita adalah bagaimana kita memperbaiki sholat kita. Satu pertanyaan besar, pernahkah di rumah kita sidang jamaah Jumat rahimakumullah, setelah sholat jamaah misalnya, kita bersama istri, anak-anak kita berkumpul semua seisi rumah, kemudian kita minta dilihat, tolong perhatikan apakah sholat bapak sudah benar, apakah ruku bapak sudah sempurna, apakah duduk bapak sudah sempurna, apakah sujud bapak sudah sempurna. Pernahkah kita lakukan seperti itu? Pernahkah itu kita lakukan di rumah kita? Dari setahun kehidupan kita, dari seumur kehidupan kita, mungkin amat jarang. Padahal ketika anak kita mendapatkan nilai rendah di sekolahnya, kita begitu perhatian, kita memberikan kursus, kita menyewa guru untuk datang ke rumah kita memberikan belanja yang lebih besar lagi untuk meningkatkan kualitasnya agar nilainya menjadi lebih baik.
nilai ujiannya baik, menjadi akhir ujian yang baik, dia bisa sekolah di perguruan tinggi ternama dan seterusnya. Tapi sudahkah itu kita lakukan dalam rangka mempersiapkan sebuah bekal abadi yang membawa kita menuju kemuliaan sejati, kemuliaan hakiki dari Allah Subhanahu wa taala? Di rumah tangga kaum muslimin, di rumah tangga umat Islam, di rumah tangga kita semuanya, sudahkah itu kita lakukan? Jangan-jangan malah kita menjadi penggerak anak-anak kita untuk meninggalkan sholat, anak-anak kita untuk tidak peduli dengan sholatnya, apalagi tidak peduli dengan perbaikannya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, dari apa yang disampaikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang diceritakan dalam hadis yang panjang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaris melakukan saum di bulan Sya'ban ini. Tasuma syahra kamila, engkau melakukan banyak sekali saum, sebanyak saum kami di bulan Ramadan, illa fi syahri hadza syahrun baina Rajab wa Ramadan, bulan di antara Rajab dan Ramadan, bulan Sya'ban yang mubarak, bulan Sya'ban yang mulia. Dari makna, salah satu makna Sya'ban, dari salah satu makna Sya'ban adalah sesuatu yang terserak, sesuatu yang harus dibiasakan kembali, yang harus dipersiapkan kembali. Tasuma syahru kamila, bagaimana kita melatih diri untuk mempersiapkan diri benar-benar melakukan saum secara sempurna, bukan hanya sekedar kemudian menahan lapar dan haus, agar kita betul-betul menikmati Ramadan kita. Pertanyaan besar itu harus kita jawab, mumpung kita masih berada di awal pertama di bulan Sya'ban yang mubarak, bulan Sya'ban yang mulia, sebagai bulan latihan kita, bulan persiapan kita, bulan di mana kita berupaya dan berusaha, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa ana uhib inda yurfa'u a'mali wa ana sha'ib, aku senang sekali ketika amal-amalku diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala sementara aku senang dalam keadaan saum atau dalam keadaan puasa. Ma'asyiral muslimin wa zumratas sholihin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lanjutan ayat dari surah Al-Hadid ayat yang ke-16 tadi, di ayat yang ke-20 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ketika Allah menawarkan kepada kita bagaimana ampunan dan surga Allah, ketika Allah menawarkan kepada kita jaminan terbaik untuk kehidupan kita di akhir nanti, kehidupan kita di satu masa, di satu saat yang la hayata ba'dah, tidak ada kehidupan lagi sesudahnya, kehidupan yang kekal dan abadi itu. Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita, di antaranya dalam surah Al-Lanjutan dari surah Al-Hadid itu, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffaru nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ib, bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan. Kehidupan dunia ini adalah sandiwara, kehidupan dunia ini adalah lahwun, senda gurau, wazinah, dan perhiasan. Kemarin tukang parkir sekarang bisa jadi anggota DPR. Kemarin preman di pasar sekarang mungkin bisa jadi menjadi calon bupati atau wali kota. I'lamu annamal hayatud dunya la'ib. Kemarin seperti seiring sejalan, bersatu padu, tetapi saat ini sudah bisa bercerai-berai, berantakan. Kemarin berkawan luar biasa, hari ini bermusuhan. Hari ini bermusuhan, besok bisa berkawan. Permainan. Kamathali ghaithin a'jabal kuffaru nabatuh, seperti hujan yang diturunkan dari langit yang kemudian menyenangkan hati para kuffar, para petani. Al-kuffar bermakna al-fallah, terhadap apa yang ditumbuhkan oleh Allah dari biji yang ditanamnya, kemudian ditumbuhkan oleh Allah. Thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama, dipandang indah menyenangkan, kemudian thumma yakunu hutama, dia hancur setelah dinikmati menjadi sesuatu yang tidak enak dilihat. Tidak ada seorang pun mau setelah menikmati kehidupan dunia, setelah merasakan kehidupan akhir daripada itu.
thumma yahiju fatarahu musfar thumma yakunu wa fil akhirati adzabun syadid. Allah mengingatkan kita bahwa di akhir nanti ada balasan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa berada dalam usaha yang maksimal untuk meniti jalan kehidupan kita di bawah bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan hidayah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memasuki, mengiringi hati orang-orang yang berusaha dan berupaya untuk meraihnya. Semoga kita dapat merasakan itu, menikmati itu, kemudian kita memperoleh bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, pasti Allah akan menggiring mereka, Allah akan mengantar mereka kepada jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan keselamatan fid dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi awalan bitaqwallah, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dari ayat yang kita bacakan dalam surah Al-Hasyr tadi, bahwasanya wahai orang-orang beriman, kita diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk jamak, dalam bentuk bersama. Ittaqullah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama meraih jalan takwa, bersama-sama mengejar takwa, bersama-sama menyusun diri kita menjadi orang yang bertakwa. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dua perintah takwa dalam bentuk jamak itu, di dalamnya ada sebuah hantaran dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah petunjuk yang sangat indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri, hendaklah setiap pribadi, hendaklah setiap orang untuk memperhatikan apa yang dilakukan untuk hari esok. Kita yang sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan mental kita, mempersiapkan fisik kita, mempersiapkan segala hal untuk kita merasakan getaran Ramadan, agar kita mampu meraih nilai-nilai besar yang disediakan oleh Allah dalam bulan Ramadan. Wattaqullah. Setelah kita diseru secara jama'i, secara berjamaah, diseru bersama untuk meraih ketakwaan, diperintahkan kita untuk melakukan muhasabah, melakukan introspeksi, melakukan persiapan secara personal, secara pribadi. Wattaqullah, melebur kembali ke dalam jamaah. Tidak boleh ada yang lebih berasa berjasa dari yang lain, tidak boleh ada yang merasa kecil hati dari yang lain. Kita adalah bersama sebagai bagian dari kaum muslimin untuk menjadi yashuddu ba'duna ba'd, menguatkan yang satu dengan yang lain, bukan melemahkan antara satu dengan yang lainnya. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Allah lah yang paling berhak memberikan penilaian. Jangan karena perbedaan organisasi, perbedaan partai politik, perbedaan pemilihan dalam pemilu kada misalnya, menyebabkan kita kemudian bercerai-berai, menyebabkan kita kemudian menjadi bermusuhan sesama kaum muslimin. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi kita saling menguatkan untuk meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirun bima ta'malun. Karena sungguh Allah Maha mengenal, Maha tahu, Maha menilai apa yang kita lakukan. Kita berdoa agar Allah berkenan memberikan kekuatan, kemampuan untuk itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadi al hajat fa ya kafi al muhimmat.
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر.